tahu nggak, dalam sebuah cerita ada orang baik, ada orang jahat. Dan tentu orang baik akan banyak musuhnya, akan banyak dimusuhi, akan banyak dijahati dengan segala cara oleh orang-orang jahat, ya. Dan orang jahat itu akan berkelompok, ya kan? Orang jahat akan berkelompok, bergerombolan, dan selalu berusaha untuk menyakiti, menghancurkan, menggagalkan orang baik. Nah, itu juga yang terjadi di negara kita, ya kan? Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, Presiden ke-7, itu orang baik. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Indonesia yang carut marut pasca dipimpin oleh rezim gagal, rezim koruptor. Ya, siapa lagi kalau bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Datanglah seorang Jokowi, dikirim oleh Allah untuk memperbaiki situasi negara. Dan ternyata para dajjal-dajjal di negara ini, ya, orang-orang jahat di negara ini, itu pada kepanasan lihat Jokowi. Kenapa nggak bisa maling lagi, nggak bisa merampok negaranya lagi, nggak bisa menghancurkan negaranya lagi? Padahal itu demi kepentingan mereka sendiri loh, demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Bullshit mereka itu berbicara atas nama rakyat dan negara. Ya, harus diingat loh, Jokowi adalah presiden rakyat yang dipilih oleh rakyat. Ya, Jokowi juga itu presiden yang mengembalikan aset-aset negara. Dia tidak mau memakai uang negara untuk fasilitas dirinya sendiri. Beda dengan Susilo Bambang Yudhoyono, ya, presiden pemakan anggaran negara. Sakit prostat dikit, turun brok aja dia ke Amerika. Karena itulah contoh orang rakus, ya. Apa-apa maunya diberikan fasilitas oleh negara, dibayarin oleh negara. Udah jelas negaranya lagi susah, lagi ngurusin pandemi COVID-19. Ini hanya ngurusin satu orang aja yang turun berok, negara harus bayar mahal berobat ke Amerika. Sedangkan Jokowi sakit aja nggak mau pakai anggaran negara loh. Nah, jadi jujur aja Nyek katakan, apa yang terjadi di negara ini itu semua karena konspirasi jahat oleh orang-orang jahat yang kepanasan, yang tidak suka dengan gaya jujurnya Jokowi. Jadi dengan segala cara, dengan segala usaha mereka lakukan apapun untuk menjatuhkan Jokowi, untuk menghancurkan atau melengsarkan seorang Jokowi. Ya. Nah, saya katakan kepada teman-teman, mereka itu semua calon-calon neraka yang ada di HTI Khilafah 212, 3C, itu semua calon-calon neraka. Kenapa? Di surga mereka nggak akan mungkin masuk surga, karena nggak mungkin mereka bisa berdemo di surga. 3C juga tidak akan mungkin mau mendalangi demo di surga, ya kan? Makanya lebih baik mereka di neraka. Di neraka itu lengkap. Ya, kalau Nyek sarankan ya kepada kayak Rizik Syihab CS, 3C segala macam itu ya lebih baik masuk neraka aja lah. 212 itu calon-calon neraka itu, karena mereka itu Nyek anggap adalah pengganggu, ya, sampah negara, iblis-iblis. Nah, iblis-iblis itu cocoknya emang di neraka, ya kan? Makanya nggak cocok di surga. Jadi iblis kan nggak mungkin ada di surga, nggak akan mungkin juga iblis demo berjilid-jilid di surga kan. Nah, jadi buat kalian, wahai para perusuh negara, sadarlah kalian. Ya, sadarlah kalian. Kalian tuh selama ini jual-jual agama, kita udah bosen, udah muak. Tapi ternyata kalian penghuni neraka juga, ya percuma. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau nggak ada orang jahat di negara ini juga, negara ini sepi-sepi aja, ya kan? Tapi jangan jahatnya jangan kebangetan, jangan terlalu merugikan negara kayak gini ya. Gitu loh. Nyek pastikan 212, HTI, Khilafah, ya, si kadrun-kadrun celana cingkrang. Nih, lalu mahasiswa, mahasiswa dan para dalang pendemo ini, Nyek pastikan mereka akan masuk neraka ya. Ada yang neraka jahanam, ada neraka kelas ekonomi, ada juga yang kelas hanya duduk di lesehan gitu. Nah, pastikan mereka ini adalah kelompok-kelompok neraka ya. Kalau kelompok-kelompok surga nggak akan seperti ini. Oke? Ya, oke. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.